Jarang sekali Bang ya kan, kelompok tani di kota besar ya kan, tapi pemerintahnya nggak memperhatikan. Iya, iya kan jarang sekali. Saya baru dengar tuh. Susah kayaknya. Petani yang ada di kota dilangin, apalagi yang di kampung-kampung kan gitu. Lah setelah Kampung Bayam tergusur, Pupuk Ron pindah kemana? Karena dulu ini selama pembangunan Jakarta International Stadium dan dibangunkannya Kampung Susun, itu sebelum Kampung Susun kami meminta ke Pak Anies itu meminta rumah deret. Namun beliau mempertimbangkan kalian bisa membuat rumah tetapi kalian bayar listrik dan air dari mana. Nah akhirnya dimasukkanlah kategori Kampung Susun. Artinya di situ sekali lagi publik ini jangan sampai menyalahartikan Pak Anies ini bukan berjanji tapi melaksanakan. Artinya salah satu pemimpin yang beberapa dekade Gubernur DKI Jakarta, kami sebagai rakyat jelata miskin, miskin kota, ini baru menemukan pemimpin seperti ini. Artinya beliaulah yang bukan masyarakat yang berkomitmen kepada beliau, tapi beliau yang berkomitmen kepada masyarakat, kepada rakyat jelata. Nah kami ditata, bukan hanya ditata rumahnya, bukan hanya ditata kebunnya, tetapi peradabannya, manusianya, itu ditata pula. Dari 2018 didirikannya sekolah yang mogok. Saya pribadi Madrasah Ibtidaiyah, lulusan di sana. Saya berkomentar ke Pak Anies, Pak, Bapak kan mantan Menteri Pendidikan. Ya bagaimana nanti di Jakarta International Stadium berdiri, ini kan skala internasional. Masa saya sekelas internasional Madrasah Ibtidaiyah didirikan sekolah di sana. Kami lulus semua di sana. Sekolah paket. Lalu diberikan sertifikat, dididik juga pertaniannya. Dulu kita bertani itu hanya cuma mengandalkan menanam. Lalu supaya yang penting begini Bang Karni, supaya nggak ribut lah. Supaya saya nggak digamparin sama istri itu pakai panci, ya kan gitu. Kalau dulu. Nah kami dididik, lalu kami diberikan motivasi, diedukasi. Lalu harapan kami dan impian kami itu bersanding dengan Jakarta International Stadium terwujud. Peradaban kami itu sudah meninggalkan peradaban yang kumuh. Nah, artinya di sini kami sangat bangga memiliki pemimpin. Nah, dekade ini demokrasi yang tertutup kepada publik, kepada rakyat, kepada masyarakat. Bukan Pak Anies yang sakit hati, yang sakit batin, tapi rakyat. Kami Kampung Bayam yang sakit hati. Kok pemerintah begini, apakah buat kelompok, apakah buat partai, apakah kemana ini, dikemanakan masyarakat. Sehingga sampai sekarang kami itu di sana, bayangkan. Minta tanah secuil buat pot aja itu susah. KP-KP-nya kemana? Kok mingkem takut? Saya tanya, bagaimana Pak? Saya tergantung pimpinan. Ya Allah, dulu di zaman Pak Anies tuh, sekarang Bang Ges aja ini yang mendamping kami, yang orang-orang sosial. Demi Allah Rasulullah, biar saya nih gak bangun, nempel di bangku ini. Mereka kalau pimpinannya bagus, gak ada cerita, ntar tunggu instruksi pimpinan. Besok kita bercerita ini, mereka datang sendiri. Mereka langsung nyumpahin. Nah sekarang kami didamparkan Bang. Sampai saya dipenjarakan untuk berdialog aja. Berdialog saya itu bagaimana caranya? Pemerintah itu buat siapa? Adanya rakyat berarti adanya pemerintah. Kalau nggak ada rakyat nggak ada pemerintah nih di bumi negeri ini kan gitu. Nah itu Bang. Sekarang analisanya sekarang begini. Kalau kami nggak ada rakyat nih. Pemerintah mau ngurusin apa? Begitu. Nah sekarang pemerintah nih pertanyaannya, mau ngurusin siapa? Sedangkan dambaan kami rakyat jelata, kaum miskin kota ini mendambakan pemimpin yang memang sudah berkualitas pada rakyatnya. Bukan berjanji manis-manis program ini, program itu. Tetapi yang sudah diterapkan, yang sudah kami rasakan di sana itu baik pendidikannya, ekonomi mandirinya, itu kami jalankan. Sekarang kami Bang, boleh lihat di Huntara, di pergudangan Kerapu nomor 10 yang dulu kami bangun bersama-sama dan kami sebagai pendidikan kami itu sebagai warga yang mandiri, di sana Bang miris Bang. Jadi Kenapa? liar semua. Ada yang mulung, ada yang di proyek, ada yang jadi supir. Padahal kami dulunya petani yang bersahabat, bersahaja, cinta lingkungan. Sekarang kami disatukan lingkungan yang waduh luar biasa Bang. Coba Bang, pertanyaannya hari ini malam ini mau dikemanakan rakyat? Janganlah pemerintah itu, eksekutif itu memikirkan untuk diri-diri mereka dan kelompok golongan. Pikirkan rakyatlah. Ini baru contoh Kampung Bayam. Kenapa? Saya pribadi Bang, bukan mendewakan Pak Anies Bang, bukan.
Pak Anies bukan dewa, Pak Anies bukan Tuhan, tapi Pak Anies manusia yang berkomitmen kepada rakyat. Yang selagi masa dia menjadi pemimpin. Dan saya yang merasakan sebagai ketua kelompok taninya, Bang.